Shalom semua. Pada hari ini, Miss Tian akan memberikan latihan-latihan soal untuk kalian sebagai persiapan penilaian harian 2, yaitu materi suhu dan kalor. Jadi simak video ini baik-baik dari awal sampai akhir ya. Kisi-kisi ulangan yang akan keluar nanti adalah yang pertama pengertian suhu dan kalor, yang kedua jenis-jenis termometer, yang ketiga skala suhu termometer pada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang keempat, perhitungan pada pemuaian panjang. Yang kelima, pengaruh kalor pada benda. Yang keenam, perhitungan pada kalor. Mencari besar kalor untuk mengubah suhu benda dan besar kalor untuk mengubah wujud benda. Yang ketujuh, perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita akan bahas kisi-kisi ini satu persatu. Yang pertama, pengertian suhu dan kalor. Suhu dan kalor terlihat mirip, tapi sebenarnya berbeda ya. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Walaupun berbeda, suhu dan kalor ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, jenis-jenis termometer. Ada 3 jenis termometer. Yang pertama adalah termometer zat cair, yaitu termometer yang menggunakan prinsip pemuaian pada zat cair. Contohnya adalah termometer laboratorium dan termometer suhu badan. Yang kedua, termometer bimetal. Termometer bimetal ini terdapat 2 logam yang berbeda jenis yang dijadikan menjadi satu. Kemudian ada termometer kristal cair yang ketiga. Termometer kristal cair ini, di dalam termometernya terdapat kristal cair yang dapat berubah warna jika terjadi perubahan suhu. Termometer zat cair dapat diisi dengan cairan raksa dan alkohol. Raksa dan alkohol ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing ketika digunakan sebagai termometer. Untuk raksa, keuntungannya adalah raksa ini mengkilap sehingga gampang untuk dilihat dan tidak membasahi dinding. Kemudian mudah menyesuaikan atau bereaksi terhadap suhu benda yang diukur. Pemuaiannya teratur, mengukur suhu benda pada rentang yang lebar, dan memiliki titik didih yang tinggi, yaitu lebih besar dari 350 derajat Celcius. Namun, raksa memiliki kerugian. Kerugiannya dia lebih mahal jika dibandingkan dengan alkohol. Dan titik bekunya itu rendah, yaitu minus 38 derajat Celcius. Raksa juga beracun, sehingga berbahaya jika termometer tersebut pecah. Untuk alkohol memiliki keuntungan, harganya lebih murah, pemuaiannya teratur, titik bekunya rendah, sehingga mampu mengukur benda pada suhu yang rendah. Suhunya bisa mencapai minus 90 sampai minus 100 derajat Celcius. Alkohol ini lebih aman digunakan daripada raksa. Namun alkohol juga memiliki kerugian. Kerugiannya adalah dia membasahi dinding, titik didihnya rendah, dan harus diberi pewarna agar kita lebih gampang untuk melihat. Yang ketiga adalah skala suhu termometer, Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk yang ketiga ini, kalian nanti akan diminta untuk mengkonversikan suatu suhu ke skala termometer yang lain, bisa ke dalam Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Di sini Miss Tian di sebelah kiri punya gambar perbandingan skala dan di sebelah kanan ada tabel yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan soal. Sebenarnya kita dapat langsung menggunakan rumus yang ada pada tabel ya. Jadi kalau misalkan kalian mencari diketahui Celcius, kemudian mau cari Reaumur, maka kita tinggal pakai rumus ini aja ya. Kita masukkan C-nya itu misalkan nomor 1, berarti C-nya 45 derajat Celcius. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi di sini bisa akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa rumus-rumus ini yang dari kolom ini bisa diperoleh ya. Nah, misalkan tadi ya dari Celcius misalkan dirubah ke Reaumur. Kenapa rumusnya bisa 4/5C? Nah, didapatnya dari seperti ini. Langkahnya adalah yang Miss Tian tulis di warna biru ini. Jadi yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan skalanya.
Yang diketahui kita taruh di bawah, kemudian yang ditanya kita taruh di atas. Di sini yang diketahui kan Celsius. Celsius perbandingan skalanya 5, kita tulis di bawah. Sedangkan yang ditanya adalah Reaumur, 4 kita taruh di atas. Kemudian, ini sudah langkah 1, langkah 2, kita kalikan dengan suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui adalah Celsius ya, berarti kita kalikan dengan C. Nah, langkah yang ketiga ini, titik tetap bawah yang diketahui. Jadi yang diketahui kan Celsius, titik tetap bawahnya itu adalah 0 ya. Kita rubah menjadi 0. Nah, karena 0 sudah 0, berarti kita tidak perlu merubah ya. Kemudian 0 ke titik tetap bawah yang ditanya. Yang ditanya adalah Reaumur. Reaumur juga 0. 0 ke 0 berarti sudah, kita tidak perlu mengubahnya. Rumusnya adalah R sama dengan 4/5 kali C. Nah, sekarang kita coba Reaumur ke Fahrenheit. Kita mau cari nilai Fahrenheitnya berapa. Langkahnya tadi adalah kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan skala yang diketahui. Yang diketahuinya adalah Reaumur, kita tulis 4. Yang ditanya adalah Fahrenheit ya, perbandingan skalanya adalah 9. Kita kali, ini kan sudah. Sekarang kita kalikan dengan suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui adalah R, maka kita kalikan dengan R. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini. Kita lihat titik tetap bawahnya. Titik tetap bawah diketahui, kita rubah ke 0. Yang diketahui adalah Reaumur. Nah, Reaumur ini 0. 0 ke 0, maka tidak harus dijumlah atau dikurangi, berarti tetap. Kemudian 0 ke titik tetap bawah yang ditanya. Jadi tadi udah 0 ke titik tetap bawah yang ditanya adalah Fahrenheit. Fahrenheit 32. 0 biar jadi 32, maka harus plus 32. Sehingga nanti akan ada rumus 9/4R plus 32. Nah, sekarang kalau misalkan dari Kelvin ke Fahrenheit misalkan ya, kita diminta Fahrenheitnya berapa. Nah, maka langkahnya seperti yang tadi. Yang pertama adalah kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan skalanya. Yang diketahui kita taruh di bawah ya. Yang diketahui adalah Kelvin. Berarti Kelvin kita tulis di bawah 5. Yang ditanya adalah Fahrenheit. Berarti skalanya ini adalah 9. Oke, kalau sudah, kalikan dengan suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui kan Kelvin, berarti ini pasti kali K. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, titik tetap bawah yang diketahui. Yang diketahui kan Kelvin, berarti 273 ya. Kita rubah ke 0. 273 biar jadi 0. 273 biar jadi 0, maka kita harus mengurangi kan. Min 273. Kalau min kita harus beri tanda kurung. Kalau plus tadi nggak usah beri tanda kurung, tapi kalau min kita harus beri tanda kurung. Oke, kalau sudah 0 ke titik tetap bawah yang ditanya. Yang ditanya adalah Fahrenheit. Berarti 0 ke 32. 0 biar jadi 32, berarti harus kita tambahkan 32. Sehingga dapat diperoleh ini rumusnya. Ini ya, dari Kelvin ke Fahrenheit. Nah, kita peroleh persamaan ini. 9/5 K min 273 plus 32. Tapi untuk lebih mempermudah, kalian bisa langsung saja lihat pada tabel yang sudah Mistian sediakan ini. Jadi kalian akan lebih gampang untuk menentukan konversi dari setiap skala termometer. Sekarang kita coba untuk soal yang sudah Mistian tuliskan. Di sini ada 4 soal ya. Sekarang kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Jadi yang nomor 1 kita diminta mengubah dari Celsius ke Reaumur ya. Jadi dari Celsius di sini kita mau jadikan ke Reaumur, maka kita pakai persamaan yang ini. Berarti R itu sama dengan 4/5. Kita tinggal kalikan nilai C-nya ya. Di sini kan C-nya ini nilainya 45. Jadi kita tinggal tulis 45. Nah, maka kalau kita sederhanakan ya, ini 1, ini 9. Nilai R-nya adalah 36 derajat Reaumur. Sekarang kita diminta lagi mengubahnya ke Fahrenheit. Kalau kita diminta mengubah ke Fahrenheit, berarti dari Celsius
ke Fahrenheit di sini ya. Maka kita pakai rumus yang ini. Berarti F sama dengan 9/5 dikalikan C. C itu adalah nilai yang diketahui tadi ya, 45. Kemudian plus 32. Oke, sekarang berarti kita tinggal coret aja 1, 9 kali 9 berarti 81 plus 32, sehingga nilainya adalah 113 derajat Fahrenheit. Kalau sudah, kita cari K ya sekarang, Celsius ke K sekarang. Jadi kalau kita mau cari dari Celsius ke K, kita pakai persamaan yang ini ya. K sama dengan C plus 273. Nah, C-nya di sini kan nilainya 45. Berarti kita tinggal tuliskan 45 plus 273. Maka nilainya adalah 318 Kelvin. Nah, ingat untuk Kelvin di sini tidak usah pakai derajat ya. Kelvin hanya tulis K besar aja. Sekarang kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 ini sekarang kita berpindah ke Reaumur. Jadi di sini ada 36 derajat Reaumur. Kita diminta mengubah ke Celsius. Berarti Reaumur ke Celsius. Kita pakai rumus yang ini ya. Maka C sama dengan 5/4 kita kalikan dengan R-nya. R-nya kan 36. Kita sederhanakan, ini 1, ini 9. Berarti 5 kali 9 sama dengan 45 derajat Celcius. Kemudian kita rubah lagi dari Reaumur ke Fahrenheit sekarang. Berarti dari Reaumur ke Fahrenheit. Kita pakai persamaan yang ini ya. Berarti F sama dengan 9/4 dikali R. R-nya adalah 36, kita tulis 36 plus 32. Oke, kita sederhanakan, ini 1, ini 9. Berarti 81 ditambah 32, hasilnya sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Sekarang ke Kelvin ya, dari Reaumur ke Kelvin. Berarti dari Reaumur ke Kelvin yang ini berarti persamaannya. Ya. Jadi kalau kita mau ngubah di sini, kita pakai 5/4 R nih ya. Yang ini ya, 5/4 R. R-nya itu adalah 36 plus 273. Oke. Berarti ini 1, ini 9, berarti 45 plus 273, maka hasilnya adalah 318 Kelvin. Kita lanjut ke nomor 3, tapi sekarang Miss hapus dulu ya. Sekarang yang nomor 3 ya. Nah, 3 sekarang kita punya Fahrenheit ke Celsius. Jadi dari Fahrenheit ke Celsius, nah kita tinggal gunakan rumus ini ya. Berarti C sama dengan 5/9 dikali dengan F. F-nya itu 14 ya. F-nya nilainya 14 min 32. Oke, berarti 5/9 kali 14 min 32 adalah minus 18. Ini kalau kita sederhanakan, ini 1, ini berarti min 2, maka C-nya adalah minus 10 derajat Celcius. Sekarang kita rubah ke Reaumur. Berarti dari Fahrenheit ini ke Reaumur ya. Nah, berarti kita pakai persamaan yang ini. Berarti Reaumur sama dengan 4/9 dikali 14 min 32. Ya, ini tadi sama ya, 4/9 kali minus 18 ya. Kalau kita sederhanakan, kan kita peroleh minus 8 derajat Reaumur. Sekarang kita cari ke Kelvin ya, dari Fahrenheit ke Kelvin sekarang. Fahrenheit ke Kelvin. Nah, kita akan punya persamaan ini. Berarti Kelvin sama dengan 5/9 dikali
F-nya nilainya 14, min 32 plus 273. Maka kita punya 5/9 dikali minus 18 plus 273. Kita kerjakan yang kali dulu ya. Berarti ini min 2, jadi min 10 ditambah 273 sama dengan 263 Kelvin. Ini ya. Nah, untuk yang nomor 4 silahkan kalian coba sendiri dengan cara yang sama. Keempat, perhitungan pada pemuaian panjang. Pada pemuaian panjang di sini ada 3 persamaan yang akan kita gunakan ya. Di kolom yang warna oranye sudah Miss Tian tuliskan. Rumus yang pertama adalah delta L sama dengan A lot alfa kali L0 kali delta T. Ini digunakan kalau kita akan mencari pertambahan panjang. Kemudian rumus yang kedua adalah L sama dengan L0 plus delta L. Dan rumus yang ketiga alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Untuk lebih memahaminya, Miss Tian di sini punya 3 contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda terbuat dari baja memiliki panjang 2 meter dan koefisien memuai panjang 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 30 derajat? Terlebih dahulu kita tuliskan besaran apa yang diketahui di dalam soal ya. Di sini kan bajanya ini memiliki panjang 2 meter. 2 meter ini kan sebelum dipanaskan, sehingga 2 meter adalah panjang mula-mula atau L0-nya. L0 sama dengan 2 meter. Kemudian ada koefisien memuai panjang. Kita lihat di sini ya, koefisien memuai panjang berarti yang diketahui adalah alfa. Alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Kemudian di sini terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu kita lihat di sini adalah delta T. Maka kita tuliskan di sini delta T sama dengan 30 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapakah pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang berarti delta L. Berarti di sini yang ditanya adalah delta L. Oke, kalau kita ingin mencari delta L, karena kita punya 3 persamaan, maka yang kita gunakan adalah persamaan yang pertama. Jadi di sini kita jawab delta L sama dengan A lot alfa kali L0 kalikan delta T. Alfanya adalah 17 kali 10 pangkat minus 6, kemudian L0-nya adalah 2 meter, dan delta T-nya adalah 30. Nah, untuk mempermudahnya kalian bisa mengalihkan bilangannya dulu ya, pangkatnya dibiarkan dulu aja, berarti 17 kali 2 kali 30, maka akan kita peroleh 1020. Kemudian baru kita tuliskan pangkatnya di belakang, 10 pangkat minus 6. Oke, kalau ada 10 pangkat minus 6, ini artinya ada 0 jumlahnya 6 tapi letaknya di bawah ya, atau kita tulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengubah menjadi bentuk desimal. Hasilnya adalah 0,00120 meter. Kenapa satuannya meter? Karena di sini L0-nya juga adalah meter, maka delta L-nya juga satuannya dalam meter. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Kita hapus dulu ini. Pada nomor 2, pada suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi adalah 4000 cm. Berapakah panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius jika koefisien muai panjang besi 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Berarti di sini kita tuliskan terlebih dahulu ya besaran apa yang diketahui di dalam soal. Jadi yang diketahui pertama di sini suhunya pertama 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan sampai suhunya itu menjadi 100.
Pertama 20 jadi 100, berarti pertambahan suhunya berapa atau perubahan suhunya berapa di sini? Perubahannya adalah T akhir atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Akhirnya adalah 100, kemudian suhu awalnya 20. Sehingga di sini delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian ada juga panjangnya. Nah, panjang ini adalah panjang awal karena pada saat 20 derajat Celcius, berarti sebelum dipanaskan ya. Berarti ada panjang awal. Nah, kalian lihat di sini ya, panjang awal berarti L0. Di sini nilainya 4000 cm. Kemudian ada koefisien memuai panjang. Berarti yang diketahui adalah alfanya ya. Berarti alfa sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Nah, sekarang yang ditanya di sini adalah berapa panjang ya, berapa panjang kawat besi tersebut pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, berarti yang ditanya ini panjangnya berapa setelah suhunya 100. Berarti itu adalah yang ditanya L-nya. Jadi di sini L yang ditanya. Oke, sekarang kita akan jawab ya. Nah, untuk mencari L, maka kita bisa gunakan persamaan yang kedua. L sama dengan L0 plus delta L. L0-nya tadi diketahui adalah 4000. Kemudian kita tambahkan delta L. Tapi di dalam soal ini belum ada delta L. Sehingga kita harus cari terlebih dahulu nih nilai delta L-nya berapa. Delta L kita gunakan persamaan yang pertama. Jadi alot alfa kali L0 dikalikan delta T. Alfanya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5. L0-nya adalah 4000. Dan delta T-nya adalah 80. Oke, kan bisa kalikan terlebih dahulu angka ini ya. Pangkatnya nanti aja. Kalau kita kalikan, kita akan peroleh nilainya adalah 352.000 kali 10 pangkat minus 5. Nah, masih ingat ya, kalau ada minus 5 di sini berarti ada 0 jumlahnya 5 tapi letaknya di bawah karena minus. Berarti 352 kita perkan aja 100.000. Oke, nah maka kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, bilangan desimal akan menjadi 3,52 cm. Kita udah dapat delta L, sekarang masukkan ke persamaan L tadi. Kita tambahkan 3,52 sehingga di sini L-nya adalah 4003,52. Karena L0-nya dalam senti, maka L-nya ini nanti satuannya juga dalam senti. Sekarang kita akan mencoba lagi soal yang nomor 3 ya, kita hapus dulu. Jadi yang nomor 3 ini, pada suhu 40 derajat Celcius, suatu logam mempunyai panjang 50 cm. Setelah dipanasi hingga suhunya 80 derajat Celcius, panjangnya menjadi 50,004 cm. Berapakah koefisien memuai panjang logam tersebut? Kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dari soal ya. Jadi di soal ini diketahui pertama suhunya itu 40 derajat Celcius jadi 80. Nah, berarti perubahan suhunya berapa kalau 40 jadi 80? Jadi delta T itu sama dengan T akhir dikurangi T awal. Akhirnya kan 80, awalnya 40, sehingga perubahan suhunya adalah 40 derajat Celcius. Kemudian di sini mempunyai panjang. Jadi pada saat 40 atau sebelum dipanaskan, panjangnya 50, berarti dia adalah panjang mula-mula. Berarti L0. L0 sama dengan 50 cm. Kemudian setelah dipanaskan, jadi 40 jadi 80, jadi setelah dipanaskan kan, nah panjangnya itu menjadi ini
Nah, karena panjang setelah dipanaskan berarti dia adalah L. Di sini berarti L-nya adalah 50,004 cm. Yang ditanya adalah koefisien memai panjang. Koefisien memai panjang berarti alfa ya. Berarti yang ditanya di sini adalah alfanya itu nilainya berapa. Sekarang kita akan menjawab. Oke, karena kita cari alfa berarti kita gunakan persamaan yang ketiga. Alfa sama dengan delta L per L0 kalikan delta T. Di sini yang diketahui di soal L0-nya 50, kemudian delta T-nya 40. Nah, tapi kita belum punya delta L, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nih nilai dari delta L-nya berapa. Jadi kita cari tahu dulu ya delta L-nya itu berapa. Nah, cara tahu delta L gimana? Kalau di sini kita di persamaan kedua ya, L sama dengan L0 plus delta L. Tadi kita punya L-nya adalah ini ya, L sama dengan L0 plus delta L. Kita punya L-nya itu kan 50,004 diketahui dari soal. Kemudian L0-nya 50, kemudian di sini delta L. Nah, sekarang 50 ditambah berapa biar jadi 50,004. Nah, berarti kan delta L itu sama dengan 50,004 min 50. Berarti pertambahannya adalah 0,004 cm. Nah, sekarang kita udah temu nih delta L. Sekarang kita pindahkan ini ke persamaan awal tadi. Berarti di sini 0,004. Kalau kita udah dapat ini, kita rubah dulu nih. Kita operasikan ini 0,004 itu kan sama dengan 4/1000 dikali, nah kita punya 50 dikali 40, berarti di sini kan kita punya 2000. Oke, kalau sudah kita bisa buat seperti ini, 4/1000, 1/2000 kan sama dengan 1/2 dikalikan 1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, 4 sama 2 ini berarti 2, ini 1. Sehingga kita punya 2 per, di sini ada 0 jumlahnya 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga ini kalau kita rubah menjadi bilangan berpangkat, 2 kali 10 pangkat. Karena jumlah 0-nya di bawah ada 6, maka kita tuliskan minus 6 per derajat Celcius. Yang kelima adalah pengaruh kalor pada benda. Pengaruh kalor pada benda itu ada dua ya. Yang pertama adalah mengubah suhu benda. Jadi misalkan kalian punya air yang kalian beri kalor, maka air tersebut akan bertambah suhunya. Atau contoh yang lain, ketika kalian memasukkan daging ke dalam freezer, maka daging tersebut akan kehilangan kalor sehingga suhunya berkurang. Pengaruh kalor yang kedua adalah mengubah wujud benda. Kan bisa lihat pada gambar di layar di sebelah kanan ya. Di sini ada perubahan wujud dari benda. Es batu atau benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau disebut dengan melebur. Pada peristiwa ini memerlukan kalor. Namun sebaliknya, ketika dari zat cair menjadi padat terjadi proses membeku, itu dia akan melepas kalor. Contohnya kalian membuat air menjadi es batu, kalian masukkan dalam freezer, maka air tersebut akan melepas kalor dan berubah wujud menjadi es. Perubahan wujud yang selanjutnya adalah mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Misalkan terbentuknya embun pada pagi hari. Nah, pada proses ini melepas kalor atau kehilangan kalor. Namun sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas atau menguap, misalkan kalian memanaskan air, lama-lama air tersebut akan menjadi uap, maka pada peristiwa ini memerlukan kalor. Perubahan wujud yang selanjutnya adalah ketika dari padat menjadi gas atau disebut dengan menyublim,
maka pada proses ini memerlukan kalor. Dan sebaliknya, ketika terjadi perubahan wujud dari gas menjadi padat atau menghablur, maka pada proses ini akan melepas kalor. Yang keenam, perhitungan pada kalor. Mencari besarnya kalor untuk mengubah suhu benda dan besar kalor untuk mengubah wujud benda. Jadi untuk nomor 6 ini kita punya 3 persamaan untuk menyelesaikan soal. Yang pertama, Q adalah MC delta T. Kalian bisa mudah menghafal dengan mengecat. Rumus 1 ini kita gunakan jika kalor yang digunakan ini digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda atau menurunkan suhu suatu benda. Jadi ada perubahan suhu. Sedangkan untuk rumus yang kedua dan ketiga, ini kita gunakan ketika kalor itu digunakan untuk merubah wujud benda. Jadi pada nomor 2 dan 3 ini suhunya tetap, tetapi wujudnya berubah. Misalkan dari padat ke cair atau cair ke padat. Nah, untuk nomor 2, Qm kali L itu adalah ketika terjadi perubahan wujud melebur. Melebur itu dalam artian dia dari padat ke cair atau membeku. Membeku itu dari kebalikannya, dari cair ke padat. Kalau Q sama dengan M kali U, itu kita gunakan ketika terjadi proses penguapan atau pengembunan. Dalam artian, penguapan ini terjadi perubahan wujud dari cair ke gas atau pengembunan, yaitu dari gas ke cair. Nah, untuk lebih tahu, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Misten sudah menuliskan persamaan yang tadi di kolom yang warna orange nih ya. Jadi ada 3 persamaan. Nah, kalian harus tahu simbol-simbolnya ya. Kalau Q itu adalah kalor, satuannya bisa dalam joule atau kalori, M itu adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, L adalah kalor lebur atau kalor beku, dan U adalah kalor uap atau kalor embun. Nah, sekarang kita coba dulu yang nomor 1 ya. Kita tuliskan dulu besaran apa yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal ada air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius dipanasi hingga mendidih. Oke, berarti pertama di sini diketahui masanya ya. Berarti yang diketahui adalah besaran M. Kita tuliskan berarti M-nya berapa? 100 gram. Nah, kemudian suhunya 20 dipanasi sampai mendidih. Nah, ingat ya, air mendidih itu pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya. Dari 20 jadi 100, berarti di sini terjadi perubahan suhu atau suhunya itu bertambah. Bertambah berapa dari 20 jadi 100? Maka kalian bisa memakai rumus suhu akhir dikurangi suhu awal. Akhirnya 100, awalnya 20 sehingga delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian di sini diketahui lagi kalor jenisnya. Oke, kita lihat di sini kalor jenis. Oh, ternyata simbolnya adalah C kecil. Kita tuliskan di sini C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kita diminta menentukan jumlah kalor yang diperlukan. Berarti di sini ditanya adalah jumlah kalornya, berarti Q-nya ya. Q-nya ini sama dengan berapa joule. Oke, sekarang untuk menjawabnya kita harus pilih, kita gunakan persamaan yang mana. Ingat ya, kalau untuk persamaan 1 maka ada perubahan suhu di sini. Kalau yang 2 dan 3 suhunya tetap, wujudnya yang berubah. Karena di sini di nomor 1 ada delta T, berarti suhunya berubah, maka kita pakai persamaan yang pertama. Berarti Q mengecat M kali C kali delta T. M-nya kita lihat sekarang di satuannya ya. C kecil ini atau
kalori jenis ini satuannya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang kita lihat dengan satuan yang lain. Di sini satuannya C adalah dalam joule, Q-nya sudah dalam joule. Kemudian suhunya harus dalam Celcius, ini sudah dalam Celcius. Nah, tetapi masanya di sini masih dalam gram, sehingga kita harus mengubahnya ya. 100 gram kita rubah ke dalam kilo. Berarti 0,1 kilo. Nah, kalau sudah baru kita masukkan di persamaan Q ya, berarti masanya yang kita tulis 0,1 bukan 100 gram. Kemudian C-nya adalah 4200. Kita kalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 80. Sekarang kita lanjut ke nomor 2, tapi sebelumnya kita hapus dulu ya. Untuk nomor 2 kita tuliskan terlebih dahulu besaran apa yang diketahui dari soal. Jadi di sini ada S bermasa 200 gram. Berarti massa yang diketahui ya. Masanya sama dengan 200 gram. Kemudian bersuhu minus 5 dipanasi hingga suhunya minus 101 derajat Celcius. Dari min 5 jadi 1, berarti ada perubahan suhu di sini. Ada delta T. Ingat, perubahan suhu adalah T akhir dikurangi T awal. Akhirnya adalah minus 1 dikurangi awalnya adalah minus 5, berarti min 5. Maka di sini min 1 plus 5, jadi perubahan suhunya adalah 4 derajat Celcius. Kemudian ada kalor jenis S, berarti ada kalor jenis, berarti ada C, nilainya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita diminta menentukan besarnya kalornya itu berapa. Berarti yang ditanya di sini adalah Q-nya itu berapa. Sekarang jawab. Nah, untuk tahu pakai persamaan yang mana, kita harus lihat di sini ya, karena di sini ada perubahan suhu, berarti otomatis kita pakai persamaan yang pertama ya, karena ada perubahan suhunya. Maka kita pakai rumus Q mengecat, M kalikan C kalikan delta T. Sekarang kita lihat di bagian satuan ya. Di sini satuan C adalah kalori per gram derajat Celcius. Jadi untuk patokannya adalah dari C-nya ya. Nah, karena di sini C-nya adalah kalori, maka nanti nilai Q-nya, kalornya itu juga dalam kalori. Kemudian per gram, maka masanya harus dalam gram, udah sama. C-nya dalam Celcius, sudah sama semua ya. Berarti kita tidak perlu mengkonversikan, kita langsung masukkan nilainya. M-nya 200, C-nya adalah 0,5, dan delta T-nya adalah 4. Sekarang kita kalikan, maka kalian akan memperoleh 400 kalori. Kalori bisa disingkat kal, boleh ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, kita hapus dulu. Kita tuliskan besaran apa yang diketahui dalam soal ya. Di sini S-nya bermasa 150 gram, berarti ada massa S. Masanya adalah 150 gram. Kemudian berada pada suhu 0 derajat Celcius, dipanasi hingga seluruhnya melebur. Jadi kalau melebur itu terjadi perubahan wujud ya. Pertama dari es, kemudian melebur jadi air. Oke, kalau perubahan wujud juga ditandai dengan suhunya tetap ya. Jadi kalau perubahan wujud kita bisa pakai ini ya. Oke, nah di sini diketahui lagi kalor lebur es, berarti ada kalor lebur L, itu besarnya adalah 80 kalori per gram. Yang ditanya adalah jumlah kalor. Q-nya nanti berapa? Karena di sini L-nya itu satuannya dalam kalori per gram, maka nanti satuannya Q pasti dalam kalori. M-nya
dalam gram sudah sama ya. Jadi kita tidak perlu konversikan lagi satuannya. Sekarang kita jawab Q. Nah, karena ada M dan L, pasti kita pakai persamaan yang ini ya. Q sama dengan M kalikan L. M-nya adalah 150, kemudian L-nya 80. Sehingga akan kita peroleh nilainya adalah 12.000 kalori. Sekarang kita lanjut soal yang keempat, kita hapus dulu ini. Kita tulis nomor 4. Kita tuliskan besaran apa saja yang diketahui dari soal. Nah, di sini ada S bermasa 250 gram. Jadi punya massa ini ya. Jadi ada M. Masanya adalah 250 gram. Kemudian di sini bersuhu minus 5 derajat Celcius, dipanasi hingga melebur menjadi air. Ya, di sini ada kata melebur. Di sini ada perubahan suhu. Nah, sekarang kalian lihat di sini ya. Jadi di sini ada perubahan suhu, berarti ada delta T. Ya, karena dari minus 5 jadi 0 derajat Celcius. Tapi juga ada peristiwa melebur dari es menjadi cair. Nah, berarti juga ada proses perubahan wujud ya, perubahan wujud. Nah, sehingga untuk soal yang nomor 4 ini kita tidak bisa menggunakan satu proses saja, tapi ada dua proses. Nah, kalau Mistian gambarkan dalam sebuah grafik di sini, maka pertama suhunya itu min 5 derajat Celcius, dipanaskan berarti naik ya suhunya, jadi 0 sekarang. Nah, kemudian setelah 0 dia akan berubah wujud. Nah, berubah wujud kenapa Mistian beri garis datar? Karena tidak ada perubahan suhu, maka Mistian tulis garisnya datar. Tapi kalau dari min 5 ke 0 ada perubahan suhu, jadi tambah, dia naik. Oke. Nah, berarti di sini ada dua proses. Ini kita sebut aja, misalkan di sini adalah titik A, di sini titik B, ini titik C ya. Maka akan ada dua nilai, ada Q. Di sini ada Q1, di sini ada Q2. Jadi pada proses A ke B di sini ada perubahan suhu. Kalau perubahan suhu kita gunakan adalah Q sama dengan MC delta T. Jadi di sini nilai Q-nya adalah M kali C kali delta T. Sedangkan pada proses B ke C ini adalah perubahan wujud. Nah, perubahan wujud kan ada dua ya, M kali L atau M kali U. Karena dia melebur berarti ada kalor lebur. Nah, melebur ada kalor lebur berarti ada L. Nah, di soal di sini diketahui kalor lebur S-nya adalah 80. Berarti L-nya di sini 80 kalori per gram. Berarti nanti kita pakai rumus Q sama dengan M kalikan L. Kita masukkan ya nilainya ya. M-nya adalah 250 dikali C-nya. Di sini ada kalor jenis S. Berarti nilai C-nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Di sini 0,5 kali delta T. Delta T kan perubahan suhu ya. Jadi di sini ada perubahan suhu. Nah, berapa perubahan suhunya? Delta T-nya dari min 5 jadi 0. Berarti akhirnya itu 0. Awalnya kan min 5. Nah, berarti perubahan suhunya adalah 5 derajat Celcius. Sekarang kita masukkan di sini. Di sini 5. Kita kali dengan 5. Maka akan kita peroleh untuk Q1-nya ya. Di sini Q2. Q1-nya nilainya adalah 625 kalori. Nah, sedangkan yang Q2-nya kita masukkan sekarang, masanya berapa? Masanya itu walaupun bendanya itu berubah wujud, S-nya berubah wujud, namun masanya itu tetap, masanya tidak berubah, hanya wujudnya saja yang berubah. Maka massa yang kita pakai tetap 250
Kita kalikan dengan L, L-nya adalah 80. Maka kita akan peroleh 20.000 kalori. Sehingga Q yang diperlukan atau kita sebut saja Q totalnya sama dengan 20.625 kalori. Yang ketujuh adalah perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui bahan atau perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya, tangan terasa panas saat memegang sendok dalam teh panas. Kemudian panas merambat dari setrika ke baju. Dan jika kita memanaskan ujung besi, maka ujung besi yang lain lama-kelamaan akan panas. Bahan yang mudah menghantarkan kalor disebut dengan bahan konduktor. Sedangkan bahan yang kurang baik untuk menghantarkan kalor disebut bahan isolator. Kalor juga dapat berpindah secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Jadi pada perpindahan kalor secara konveksi, partikelnya itu ikut bergerak. Contohnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Kemudian pergerakan air dalam panci saat dipanaskan, mengeringkan rambut dengan hair dryer, dan juga aliran panas pada pemanas oven atau pemanggang roti dan magic jar. Yang terakhir, kalor bisa berpindah dengan cara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. Contohnya, perpindahan panas dari matahari ke bumi melewati ruang hampa udara sehingga tidak ada medium atau perantaranya. Kemudian panas dari lampu yang menyala. Kalau kalian berada di dekat lampu, kalian akan bisa merasakan panas dari lampu tersebut. Kemudian panas api unggun ke badan kita. Jadi biasanya kalau ada api unggun yang menyala dan kita berdiam dekat api unggun, badan kita akan terasa lebih hangat. Oke anak-anak, kita sudah membahas materi untuk penilaian harian yang kedua tentang suhu dan kalor. Mistian harapkan kalian bisa belajar semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jangan lupa untuk selalu berdoa juga ya sebelum ulangan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.